semua fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe channel Winning Eleven Berita Man United ya. Karena di setiap hari Seninnya, kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United. Resmi tangani Manchester United, Ralf Rangnick fokus ingin perbaiki aspek ini. Manajer Manchester United Ralf Rangnick angkat bicara terkait target yang ingin dia kerjakan dalam 6 bulan ke depan. Dia mengaku khawatir melihat rapuhnya pertahanan MU dan ia ingin membenahi itu. MU kini telah punya manajer baru. Setan Merah resmi menunjuk Ralf Rangnick sebagai manajer interim mereka. Rangnick bisa dikatakan diwarisi masalah yang kurang baik di MU. Pasalnya performa MU saat ini tengah tidak stabil sehingga performa mereka tidak konsisten. Rangnick mengaku sudah memetakan apa saja masalah yang harus diperbaiki Setan Merah. Target utama saya di tim ini adalah membuat tim ini lebih seimbang. Bukan Rangnick yang dikutip dari Manchester Evening News. Menurut pengamatan Rangnick, ada satu masalah vital di skuad MU saat ini. Dia menilai pertahanan MU terlalu rapuh. Rangnick percaya bahwa untuk menjadi tim hebat, MU harus minim kebobolan, sehingga dia ingin perbaiki aspek itu. Di pertandingan kemarin saat melawan Arsenal, kami kebobolan 2 gol. Jika Anda melihat statistik kami, rata-rata kami kebobolan 2 gol per laga. Bagi saya itu terlalu banyak. Bobroknya pertahanan MU itu tidak bisa dibiarkan. Dia menganggap situasi ini perlu segera dibenahi. Untuk itu, Rangnick akan berusaha keras memperbaiki hal itu agar Setan Merah performanya bisa lebih baik lagi. Anda tidak boleh kebobolan sebanyak itu di setiap pertandingan. Bagi saya, faktor-faktor yang sengaja itu harus bisa diminimalisir, ujar Rangnick menambahkan. Bruno Fernandes, waktunya Cristiano Ronaldo tendang penalti Manchester United. Fernandes sama sekali tidak keberatan tugasnya menjadi eksekutor penalti MU diambil alih oleh Cristiano Ronaldo. Fernandes menjelaskan mengapa dirinya membiarkan Cristiano Ronaldo menjadi eksekutor penalti dan mencetak gol kemenangan MU atas Arsenal. MU naik ke urutan ke-7 klasemen Liga Primer Inggris musim ini berkat kemenangan 3-2 di Old Trafford. Dengan Fernandes mencetak gol pertama sebelum Ronaldo menjadi pusat perhatian dengan 2 golnya. Gol kedua Ronaldo datang dari titik putih saat dia mengambil alih tugas Fernandes dalam eksekusi penalti. Yang diakui sang gelandang, hal tersebut belum sempat mereka bahas. Gelandang asal Portugal itu mengatakan tak keberatan tugasnya diambil alih oleh rekan senegaranya itu setelah sempat gagal dalam melakukan eksekusi penalti ketika MU kalah 1-0 dari Aston Villa pada 25 September lalu. Kami tidak mengobrol, saya gagal mengeksekusi yang terakhir. Jadi saya percayainya dengan cara yang sama seperti saya mempercayai diri saya sendiri. Sudah waktunya bagi Cristiano untuk mengambil penalti karena saya mengambil yang terakhir dan gagal. Tidak masalah siapa yang menendang penalti, kata Bruno Fernandes dikutip dari BBC Sport. Ronaldo melampaui catatan 800 gol dalam karirnya dengan sepasang aksinya ke gawang The Gunners. Menambah jumlah golnya sejak kembali ke United menjadi 12 gol dalam 16 penampilan sejauh ini. Fernandes menambahkan ke Amazon Prime video tentang bagaimana pemain berusia 36 tahun itu terus menentang usia aslinya dengan performa hebat. Luar biasa, kita semua tahu dia meningkat di pertandingan demi pertandingan dan tahun demi tahun. Dia ingin tetap menjadi yang terbaik dan itulah yang terjadi. Dia melakukannya. Dia tahu bagaimana cara memotivasi dirinya sendiri. Ini dia 2 rekrutan pertama Ralf Rangnick untuk Manchester United. Ralf Rangnick akan membawa 2 gelandang RB Leipzig ke Manchester United pada bursa transfer musim dingin 2022. Hal itu berarti 2 pemain ini akan jadi rekrutan pertama Ralf Rangnick untuk The Red Devils. 2 pemain yang dimaksud adalah gelandang Amadou Haidara dan playmaker Christopher Nkunku. Dalam pola 4-4-2 yang kemungkinan digunakan, Rangnick butuhkan sang gelandang yang tak hanya piawai merebut bola, namun juga jago mengkreasikan peluang. MU tak punya gelandang sekomplit di atas, karena itu sosok Haidara jadi buruan.
Gelandang asal Mali ini dikenal piawai merebut bola dari kaki lawan. Selain itu, gelandang bertinggi badan 175 cm ini juga bisa membantu serangan. Terbukti dari 17 pertandingan bersama RB Leipzig musim ini, Haidara mengemas 3 gol. Lalu bagaimana dengan Christopher Nkunku? Dalam pola 4-4-2, ada 2 posisi yang dapat diperankan Christopher Nkunku. Selain menempati satu dari 2 posisi gelandang sentral, dia dapat diperankan sebagai winger kanan maupun kiri. Bersama RB Leipzig musim ini, Nkunku muncul sebagai mesin gol. Ambil contoh di Liga Champions musim ini, hanya dari 5 pertandingan, Nkunku mengemas 7 gol. Sayangnya Christopher Nkunku tak bisa menambah pundi-pundi golnya karena RB Leipzig dipastikan gagal lolos ke 16 besar Liga Champions 2021-2022. Meski begitu, Nkunku bisa menambah jumlah golnya jika hengkang ke Manchester United. MU sudah dipastikan lolos ke 16 besar Liga Champions musim ini lewat status juara grup F. Nantinya, Nkunku dan Haidara hanyalah teaser dari serangkaian pemain bintang yang didaratkan Ralf Rangnick ke Manchester United. Melansir Eurosport, Erling Haaland berpotensi besar didaratkan Ralf Rangnick ke Old Trafford pada musim panas 2022. Sesali kepergian Solskjaer, Bruno, dia yang rekrut saya. Bruno Fernandes termasuk salah satu pemain MU yang menyesali kepergian sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Bruno sering terlihat membela Solskjaer. MU putuskan berpisah dengan Solskjaer pada 21 November 2021 lalu. Kekalahan 1-4 dari Watford jadi puncak kesabaran para petinggi. Solskjaer harus meninggalkan kursi pelatih. Kepergian Solskjaer tidak begitu buruk. Pihak klub menghargai kerja kerasnya untuk membangkitkan tim kembali ke papan atas. Masalahnya Solskjaer bukan sosok yang tepat untuk persembahkan trofi. MU lantas menunjuk Rangnick sebagai pengganti. Solskjaer harus pergi. Lalu kemudian, apa kata Bruno soal kepergian Solskjaer? Bagi Bruno, Solskjaer adalah korban yang harus bertanggung jawab ketika para pemain tampil di bawah standar atau ketika mereka gagal menang. Menurutnya, pemecatan Solskjaer adalah salah semua pihak, termasuk para pemain. Solskjaer adalah pelatih yang merekrut saya. Kita semua tahu bahwa ketika pemain tidak bermain bagus dan hasil pertandingan tidak bagus, maka pelatih yang akan membayar mahal. Solskjaer kehilangan pekerjaan adalah kesalahan semua orang. Kami tahu itu. Terkadang pergantian pelatih bagus. Sebab itu memberi semangat para pemain untuk mengeluarkan permainan terbaiknya. Selain itu, Bruno yakin ada banyak masalah di MU yang tidak bisa dibereskan hanya dengan pergantian pelatih. Namun, keputusan sudah diambil. MU harus menatap ke depan. Saya kira kami kurang rasa percaya diri beberapa bulan terakhir. Suasana terasa negatif bagi semua orang dan ini bukan hanya masalah pelatih. Bahkan para pemain merasa ada masalah. Jadi kami tidak bisa santai. Kami tidak bisa memberikan yang terbaik, kata Bruno Fernandes. Nasib David De Gea sudah jatuh disemprot Paul Scholes dengan kata memalukan pula. Komentar pedas diberikan Paul Scholes untuk penjaga gawang Manchester United David De Gea. Scholes merasa De Gea harusnya segera bangkit dan berupaya menjaga gawang, bukannya terjatuh dan membiarkan bola masuk. MU menjamu Arsenal pada laga pekan ke-14 Liga Primer musim ini, Jumat 3 Desember 2021. Pada duel yang digelar di Old Trafford itu, United mengamankan 3 poin usai menang dengan skor 3-2. MU tertinggal lebih dulu pada menit ke-13 dari gol Emil Smith, tapi mereka membalikkan kedudukan lewat gol Bruno Fernandes dan Cristiano Ronaldo. Martin Odegaard sempat membuat skor menjadi 2-2 sebelum Ronaldo pastikan kemenangan United. Ada 2 momen besar yang terjadi pada laga MU versus Arsenal. Pertama, Michael Carrick mundur usai pertandingan. Kedua, momen ketika David De Gea terkapar di lapangan. Momen itu kemudian berujung pada gol Emil Smith. Wasit putuskan gol Smith sah. Pemain MU sempat melakukan protes pada gol tersebut. Sementara Paul Scholes sangat kecewa dengan sikap De Gea. Harusnya, kata Scholes, De Gea bangkit dan mengamankan gawangnya. Aksi De Gea memalukan. Anda harus melindungi gawang Anda. Anda harus melakukan apa saja untuk menghentikan gol lawan. Jatuh berpaling, bahkan tidak melihat, jelas tidak ada yang salah dengannya. Dia membuatnya selesai sendiri, kata Scholes dikutip dari Metro. Pada tayangan ulang,
Sejatinya tidak ada pelanggaran dari pemain Arsenal pada David De Gea. Dia terjatuh usai kakinya diinjak oleh Fred. Fred mengangkat tangan dan meminta laga dihentikan setelah melihat De Gea terkapar. Tapi wasit bergeming dengan protes pemain United.